Dan ini akan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Saya ringkas saja bahwa tadi itu kenapa kita berada di sini itu saya garis bawahi. Kita yang jelas ingin berkhidmat pada ego, dan itu dasar sekali sebetulnya. Kalau kita sesuai dengan temanya terkait dengan pembinaan pembinaan kader. Nah ini seringkali, apalagi kalau kita bicara potensi nah ini yang seringkali potensi kita seringkali tidak terkoneksi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, berhikmah gitu. Ini harusnya kalau menurut saya gitu, apapun itu kita sebagai seniman dan budayawan dengan ada di lembaga seni budaya muslim itu menurut saya sebaliknya potensi atau kompetensi yang kita miliki itu harus sejalan dengan tujuan kita berada di sini. Nah, berhikmah itu di dalam saya memahami tadi itu bahwa harus pertama kali harus bermanfaat buat orang lain. Tapi seringkali kita tidak melupakan tentang apakah itu juga bermanfaat secara pribadi. Karena ini nggak akan bisa. Nah, ini terkait nanti tata kelola organisasi. Pada saat itu tidak, ya mungkin ada satu dua, tapi itu masih kasus. Ini yang saya temukan di beberapa penggiat seni budaya. Seringkali itu selalu berpikir, wah ini untuk orang lain. Saya membuat orang tersenyum, saya membuat orang tertawa. Tetapi sejauh mana itu bermanfaat buat dirinya, itu tidak pernah dipikirkan. Sehingga ini tidak bisa sustain. Nah ini sayang sekali kalau kita punya kompetensi tidak bisa berkelanjutan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena pada saat itu tidak bermanfaat buat diri kita, itu biasanya kabur kita. Ya, itu biasanya begitu. Ini saya keliling Indonesia menemukan ini. Ada banyak potensi, ada banyak teman-teman yang memiliki kompetensi itu hilang, tidak bisa selesai karena manfaat buat dirinya itu tidak pernah dipikirkan. Sehingga padahal ini bisa menjadi profesi sebetulnya. Ya, jadi saya ingin bicara sebetulnya terkait dengan potensi teman-teman itu. Sebaliknya sudah harus berpikir bahwa ini kompetensi. Pada saat itu kita berpikir kompetensi, maka kita bisa memberi manfaat buat orang lain dan bisa bermanfaat buat diri kita. Karena itu bisa menjadi profesi. Makanya saya selalu bilang, saya selalu ngobrol sama Iye Jadul. Kebetulan waktu ketemu dengan Pak Ketua itu saya minta saya temenin, dan terus Neng Inaya juga mengajak saya untuk menemani Pak Ketua. Itu saya sampaikan bahwa sebaiknya itu kita sudah harus berpikir, ini kan kekuatannya dasar dari bumi ini, wah dasar sekali. Kondisi, nah ini saya mau masuk di situ, kita kelola. Nah yang pertama kali, karena kalau kita sudah tahu potensinya kuat sekali dan itu bisa berkolaborasi seluruh Indonesia, ini aja. Cuman bagaimana mengelola potensi ini? Nah, mengelola potensinya itu sebaiknya kita yang berada yang masuk berhikmah dengan ego melalui les bumi, kita sudah harus mencoba melihat kompetensi kita di mana dan kita kelola kompetensi itu, ya kan, berdasarkan apa yang ingin disampaikan. Artinya kompetensi kita itu digunakan untuk kepentingan tadi apa yang disampaikan, gitu. Jadi jangan keluar juga. Keluar yang baik ada di les bumi, gitu.
Ya harus, ya kan, menggunakan kompetensinya, keahliannya, gitu. Nah kalau itu teman-teman di West Bumi sudah menyadari kompetensinya, memahami kompetensinya, kelebihan dan segala macamnya, maka tinggal lembaganya kan, bagaimana mengelola kompetensi ini. Dan kalau itu kompetensi itu sudah betul-betul disadari, kemudian lembaganya sendiri mengelolanya dengan baik, West Bumi itu, ya tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa dulu jangan menyebarkan proposal. Sebetulnya waktu saya ngobrol dengan Pak Ketua di rumahnya itu, dia menyampaikan West Bumi itu kuat karena seluruh lembaga ada di EKU itu bisa menggunakan kompetensinya West Bumi. Apa yang tidak bisa digunakan? Kalau ada cara apa? Ya makanya sebetulnya West Bumi itu tidak mengeluarkan proposal juga karena lembaganya dikelola dengan baik, dengan kompetensi yang dia punya. Justru lembaga-lembaga lain yang ada di EKU itu minta proposal ke West Bumi untuk menghidupkan acaranya gitu. Coba nanti kita diskusi ya. Contohnya Pak itu, pokoknya lembaga lain bikin kegiatan apa, itu butuh West Bumi. Karena West Bumi ini menggerakkan, dia bisa menggerakkan, dia bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh lembaga lain kepada masyarakatnya atau audiensnya gitu. Jadi kalau lembaganya itu dikelola, ya, terus kemudian ya tentu saja tadi SDM-nya, sumber dayanya, manusia-manusianya yang ada di West Bumi itu harus clear dulu kompetensinya. Sehingga itulah yang dikelola oleh lembaga ini, dan saya yakin kalau itu dilakukan, maka kita berada di West Bumi, ya, berada di West Bumi itu akhirnya yang tadi yang pertama kali yang saya sampaikan, bisa memberikan manfaat buat orang lain dan bisa bermanfaat. Karena apa? Itu bisa, West Bumi ini bisa menciptakan tenaga kerja yang dasar. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan itu peluang menciptakan tenaga kerja. Pada saat IKN berpindah, maka Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota dengan strategi DKI. Wah itu dahsyat. West Bumi bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Tidak perlu kita kasih proposal, gitu. Karena kekuatannya, ya tadi apa yang tidak ada di West Bumi. Ya kan, musiknya ada, ya kan, dari seni budaya, ya. Semuanya ada. Gitu. Dan saya mencoba kebetulan saat ini saya menjadi ketua umum Kementerian Film dan Televisi dan juga ketua umum Badan Perfilman Indonesia. Pendiri West Bumi adalah pendiri organisasi juga yang sekarang saya pegang. Dan West Bumi adalah salah satu stakeholder Badan Perfilman Indonesia. Kalau lihat sejarahnya itu Pak Puspa, seluruh pendahulu di pegiat seni budaya, Pak Usman Ismail, Pak Asrul Sani, semuanya itu West Bumi semuanya. Dan saya memahami betul jalan pikiran mereka di dalam kenapa mendirikan West Bumi. Karena itu saya memahami. Apa saya ini buat